digantikan oleh minggu berikutnya. Sehingga kita seharusnya berhenti di bulan November, tapi kita akhirnya masih perlu waktu hingga awal Desember gitu ya. Jadi kita membutuhkan waktu 3 minggu. Ya teman-teman, untuk presentasi minggu depan Bu Endang akan acak ya. Jadi yang jelas setiap kelompok itu 10 menit presentasinya. Jadi jumlah slide tolong dipadatkan, tetapi jangan sampai tidak pointers dan tidak menampilkan yang penting. Jadi memang paper yang teman-teman telaah ini memang paper kelas dunia ya. Jadi bahasanya sangat kompleks, tapi untuk praktikum kita ini tidak perlu semuanya ditampilkan. Jadi asalkan memenuhi permasalahan yang diharapkan itu saya kira sudah memadai. Jadi 10 slide saja. 10 menit, jadi kira-kira 10 slide. Nah, jadi teman-teman mohon semua berlatih gitu ya, sehingga presentasinya baik. Dan sebagai pembahas, Bu Endang tidak menunjuk dari sekarang seperti Bu Iin. Bu Endang akan menunjuk nanti belakangan. Oleh karena itu, Bu Endang mengharapkan semua mahasiswa, semua kelompok mahasiswa siap gitu ya, memperhatikan presentasi dari temannya karena itu adalah bagian dari academic integrity. Ya, jadi kalau mahasiswa memperhatikan punya temannya, nanti kalau betul bisa menjadi tambahan ilmu, kalau salah menjadi contoh, jangan diulang gitu ya. Jadi baik salah atau benar itu kita bisa jadikan bahan pelajaran gitu ya. Ya tentu saja jangan sampai salah semua. Nanti akan ada komentar dari kita gitu, dan teman-teman diharapkan besok minggu depan itu semuanya mengupload di stream. Ya entah majunya kapan gitu ya, tapi tetap mensubmitnya minggu depan. Mensubmit di stream supaya temannya bisa melihat. Jadi ada 9 PPT 10 menit, dan setiap minggu nanti akan ada hanya tiga presenter gitu ya. Jadi yang lainnya ya menyusul gitu. Tapi dikumpulkannya semuanya minggu depan. Kira-kira untuk seperti itu, apakah teman-teman memahami atau ada pertanyaan? Mas Ketua kelas barangkali. Apakah ada pertanyaan? Belum ada sepertinya, Ibu. Baik, kalau belum ada, Bu Endang akan lanjutkan. Jadi Bu Endang sudah approve hampir semuanya kecuali satu grup kalau nggak salah yang masih belum mendapatkan. Jadi ini yang terakhir di approve oleh Bu Endang barusan. Bentar. Jadi Bu Endang ingin sampaikan jadi kita simak satu persatu, jadi mudah-mudahan itu memastikan apa yang sudah ditulis di situ.
Ini untuk kelompok mas-mas, ini Mas Afif, ini Bu Endang memilih yang jurnal ketiga. Ini sebagai bagian daripada growth, walaupun sebetulnya ini growth dalam pengertian yang agak luas. Gitu. Ini growth dari deforestation, dari forest degradation. Gitu. Jadi growth bukan growth, plant growth, animal growth, bukan. Ini adalah growth of degradation gitu ya. Jadi oke lah gitu, teman-teman. Ini dipilih, jurnal ketiga dipilih karena kurang complicated dibandingkan dengan yang lain gitu. Gimana teman-teman? Any question, Mas Afif dan kawan-kawan? Jadi growth itu bisa menurun, bisa menaik ya. Jadi decreasing and increasing itu bisa masuk bagian dari sisi riset kategori growth. Gimana teman-temannya Mas Afif? Sudah ada yang di sini? Halo, halo. Nobody komen? Kelompok 1. Mas Hanif, Ahmad Hanif. Ini Mas Afif, padahal juga ada di sini. Tapi kok enggak berkomen. Tuh, enggak masalah. Enggak masalah. Enggak masalah, yang penting terjadi in the past. Dan sebetulnya juga kalau mau dipakai untuk forecasting ke depan juga oke, tapi ya mungkin belum sekarang gitu. Gimana, oke? Gimana teman-temannya Mas Afif ini? Tidak ada komen? Lewat. Iya, Ibu. Gimana? Ya ada, Bu. Apa suaranya nggak jelas? Jadi jurnal 1 ini action research ya. Jadi jurnal 1 ini oke. Bagaimana Mbak Diva dan kawan-kawan? Any question? Ini teman-teman kok nggak ada yang merespon, ini gimana? Ada di kelas ini atau enggak? Diva, mana Mbak Diva? Untuk Divanya sendiri Ibu sedang dihubungi karena dari tadi belum, sepertinya terkendala jaringan Ibu.
Ya kalau divanya nggak ada kan anggotanya ini. Iya, siap, Bu. Bagaimana ini anggotanya Mbak Diva ini? Iya Bu, izin menjawab. Jadi untuk kelompok 3 sejauh ini belum ada pertanyaan terkait jurnal, tapi lebih ke itu Bu, template presentasinya. Apakah sama seperti Bu Iin dengan Bu Catur gitu Bu? Ya sama. Oh iya baik Bu, terima kasih. Oke, makasih. 10 slide ya maksimum. Dan itu 10 menit. Kalau mau 11, 12 ya dimaafkan, tapi pokoknya tetap 10 menit. Begitu, teman-teman. Oke, ini tidak ada pertanyaan. Mbak Gina, bagaimana? Ya Ini Bu, juga kalau dari saya tidak ada pertanyaan. Mungkin dari teman-teman Baik. yang lain ada. Jadi tidak harus semuanya ditampilkan ya, yang di PPT yang di paper itu tidak semuanya ditampilkan. Yang ditampilkan adalah yang mewakili karena memang papernya kelas dunia ya. Sementara ini kita ini kan belajar dari 10 menit. Jadi seperti itu. Tidak ada ya pertanyaannya ya, jadi jelas. Oke. Untuk Mbak Heni, ini Bu Endang menggunakan ini Bu Endang mengoreksi ya. Jadi tulisannya Mbak Heni ini development non research gitu ya. Salah kalau non research. Ini non experimental research design. Tuh. Terus jurnal 1 ini termasuk ini karena risetnya juga ini flower morphology tidak penting kalau tidak ada hubungannya dengan development. Ini floral development sudah ada di sini. Kemudian visitor ini tidak perlu. Jadi tidak perlu ditampilkan karena kalau visitor ditampilkan nanti masuk descriptive atau correlation. Jadi begitu. Jadi satu riset itu bisa jadi memang sangat kompleks ya. Jadi saya kira itu. Ada pertanyaan Mbak Heni dan kawan-kawan? Kelompok 8. Tidak ada. Untuk Mas Zulfian dan kawan-kawan, ini jurnal yang pertama, ini oke. Ini mungkin cocok ya dengan kasus kita kemarin minggu yang lalu di Batu, tiba-tiba ada hujan lebat yang sangat deras. Kemudian sungai yang semula itu mati karena nggak ada airnya, tiba-tiba menjadi sungai besar yang sangat dahsyat gitu, menghabiskan banyak harta benda gitu di bawah curah hujan yang lebih daripada biasanya dan hanya punya waktu 2 jam. Jadi hujan lebat itu hanya 2 jam tapi dampaknya heboh kayak seperti itu. Itu dampak di Batu, Sumber Berantas berdampak sampai ke Malang. Mirip seperti itu. Dan alhamdulillah alumni kita Mas Rosek itu sudah terjun ke sana untuk mengklarifikasi sebetulnya apa yang menjadi akar masalah. Ternyata ya seperti biasa kalau banjir itu mesti akar masalahnya itu adalah degraded forest itu gitu. Mungkin land clearing sampai land clearing karena dipakai untuk vegetable annual garden. Ya, ini adalah contoh yang di Jepang.
Gimana Mas Zulfian dan kawan-kawan, ada pertanyaan? Tidak ada sepertinya. Oke, alhamdulillah. Nah ini ya, teman-teman, mohon perhatian ya. Sebaiknya teman-teman menghindari mendapatkan merujuk jurnal-jurnal yang jurnal-jurnal yang kurang bereputasi. Nah, di sini teman-teman ini growth ya. Teman-teman perhatikan kalau dilihat dari judul ya, analisis plan growth. Jadi teman-teman ini memilih ini karena ada kata kunci growth. Tapi di sini perhatikan ini ya, grafted onto different eggplant rootstock. Jadi itu adalah buatan. Jadi kalau yang seperti ini berarti eksperimen. Jadi jurnal ini tidak bisa. Kalau nggak salah, ya betul. Kemudian jurnal 3, sebetulnya Bu Endang pertama kali juga lihat di jurnal 1. Ini ya, ini the purpose of this study was to determine the relationship, berarti correlation research design. Jadi ini jurnal yang pertama itu punya kelompok yang lain. Ini Bu Endang kelompok 3. Ini ya, sebagai bagian dari growth oke, tapi di sini ini karena ada kata kunci di sini over time, jadi in the past. Nah, di sini impact wetland plant biomass over time and space. Ini space-nya nggak usah. Ya, jadi nggak usah. Nah, jadi teman-teman lebih simple karena risetnya ini agak besar. Gimana Mbak Nabila dan kawan-kawan, any question? Ya Ibu, dari kelompok 7 sendiri tidak ada pertanyaan. Baik, mudah-mudahan jelas ya. Jadi yang diamati hanya untuk plant biomass. Tidak perlu yang overtime dan tidak perlu yang space karena kaitannya dengan growth. Ya, tidak ada kaitannya dengan space. Kalau dia mengamati pada beberapa tempat, ya tolong disesuaikan asalkan untuk kepentingan riset growth. Oke, Putri sekarang. Ini Bu Endang sepakat yang polar bear ini dipakai untuk mengamati correlation. Jurnal yang lain ini kurang matching. Ini juga ini sepertinya sepertinya Bu Endang kurang
kurang kurang lebih kompleks gitu ya pada ini. Mungkin yang polar bear tadi mungkin lebih mudah. Ini risetnya bukan hanya in the past tapi juga pakai forecasting ya. Ada skenario di tahun 2050. Jadi agak kompleks. Jadi ini sebetulnya sih bagus, tapi ini agak kompleks. Jadi Bu Endang nggak memilih. Jadi seperti itu. Bagaimana Mbak Putri, polar bear? Iya Bu, sudah jelas dari saya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang bertanya. Kalau tidak ada, alhamdulillah polar bear. Terus Mbak Sylvie. Correlation. Ya ini adalah review ya. Jurnalnya review, jadi nggak boleh ditulis oleh Bu Endang. Terus jurnal yang ketiga ini ya, efek microbial inokulon kalau bahasa Inggris inokulan, bahasa Prancis. Origin of the research pair ini kata kunci ini, abstraknya sangat singkat ya, jadi tidak kelihatan. Terus habis itu Bu Endang memeriksa di sini. We conducted a microbial transplant experiment. Jadi tidak bisa sebagai bagian dari eksperimen. Jadi ini risetnya catur. Kemudian ini website-nya correlation. Ini ya. Ini juga sama, plant-led work culture on two media. Ini kan eksperimen, riset eksperimen. Jadi ini kelompok ini, kelompoknya Mbak Sylvie harus mencari lagi. Grup 9 mencari lagi. Propose 3 others. Gimana Mbak Sylvie? Any question? Dan teman-temannya Mbak Sylvie? Iya, nanti kemarin sudah ada 5 jurnal sebenarnya, tapi yang kami submit 3. Berarti nanti kami akan mengirimkan ulang jurnal lain yang terbaru. Ya, jadi jurnal yang lama biarkan di sini ya. Jurnal yang lama yang nggak cocok ini jangan dihapus, tapi masukkan yang baru. Oke. Begitu. Ya, jadi tapi tolong diperiksa dulu ya. Habis acara ini jangan keluar karena Bu Endang akan langsung memeriksa jurnal yang dimaksud. Oleh karena itu sambil menunggu Bu Endang yang terakhir, grup terakhir, tolong di-upload ya. Oke, saya tunggu. Berarti nanti setelah acara Zoom ini selesai, ini kelompoknya Mbak Sylvie ini harus masih tetap di sini. Ini Mbak Stefani. Development.
Ini juga ya, ini Hindawi, ini Bu Endang menghindari Hindawi. Ini efek tumpahan minyak pada fish production in the Niger Delta. Ini di sini examines the effect ini in the Nigeria from 81 sampai 2015. Sementara ini tahun 18, jadi sudah terjadi di masa yang lampau. So, oke. Gitu Mbak Stefani. Any question Mbak Stefani? Halo. Mbak Stefani dan kawan-kawan. Iya Bu, permisi, maaf saya Stefani Bu, izin bertanya apakah dari jurnal ini ada bagian-bagian yang tidak perlu dibahas seperti kelompok sebelumnya Bu? Terima kasih. Jadi kalau ini kan tujuannya untuk yang itu saja. Jadi kalau aneh sepertinya ada lun ini nggak tahu ini. Development ya, jadi development itu time series datanya, ya pakai model. Jadi oil spill and fishing output, jadi sebetulnya intinya di sini. Intinya di sini main result. Tentu saja karena dia pakai pemodelan ya, jadi bukan, jadi model-modelnya ini tidak perlu ya. Jadi Mbak menggunakan yang ini saja. Jadi pemodelan yang lain nggak perlu diperhatikan karena ini dia menggunakan model-model yang lain. Misalnya yang seperti ini nggak perlu, ini karena mungkin pakai ini aja, ANOVA ini aja. Perlu two-way ANOVA, itu saja. Jadi ceritanya sebetulnya hanya itu. Jadi yang pemodelan tidak perlu. Ya, saya kira itu. Gimana Mbak Stefani? Iya Bu, izin bertanya kembali. Di presentasi sebelumnya itu ada format PPT dari yang sebenarnya dipakai oleh Bu Serafina. Apakah di presentasi ini juga dipakai format yang sama ya Bu? Tadi kan pertanyaannya sudah sampai formatnya yang disampaikan Bu Iin itu adalah format untuk seluruh tipe praktikum. Jadi memang itu format yang kita harapkan. Itu yang saya kira Bu Endang sudah menjawab tadi di awal. Apa yang bertanya tadi. Iya maaf Bu, sepertinya di tempat saya agak kurang sinyalnya. Terima kasih Bu atas jawabannya. Oke, makasih. Yaitu terus kemudian Bu Endang ingin menyampaikan, jadi untuk besok ini sekaligus Bu Endang klarifikasi
terhadap tugas yang diberikan ya. Jadi tugas ini diberikan kepada mahasiswa dan dikumpulkan nanti di classwork. Tapi yang paling penting di sini tolong dituliskan di situ nama kelas, kemudian kelompoknya. Dan di sini dibuat dengan mengkompilasi hasil belajar dari tiap anggota. Jadi kalau ini mahasiswanya 5 ya 5 gitu. Jadi setiap mahasiswa punya usulan permasalahan yang akan dikaji untuk riset jenis ini. Nah, juga jenis ini. Jadi ini adalah kolaboratif learning yang diharapkan Bu Endang untuk dilakukan oleh semua anggota. Kemudian dilakukanlah diskusi. Jadi setelah submit kemudian didiskusikan. Nah, setelah didiskusikan harus dipastikan bahwa isian telah disetujui. Jadi bisa jadi seperti misalnya ini diusulkan mahasiswa 1, 2. Mahasiswa 1 ini sudah memeriksa dengan benar gitu, tapi ketika dikompilasi ternyata menurut kita kurang benar, jadi dibetulkan gitu. Dan yang mahasiswa nomor 1 harus memahami gitu, jadi nggak ada paksaan, tapi juga harus saling memahami gitu. Jadi semua belajar sebanyak apa yang disampaikan. Nah, besok Bu Endang akan secara parsial akan menyomot contoh-contoh dari berbagai kelas dalam rangka untuk menjadi contoh gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, mahasiswa menyampaikan permasalahannya. Jadi rumusan permasalahan bisa juga menggunakan kalimat tanya seperti yang dicontohkan Bu Endang di praktikum yang minggu lalu dijelaskan. Jadi misalnya dari permasalahan itu bisa jadi nanti permasalahannya kalau ini misalnya saya pemerhati mikrobiologi gitu, sehingga saya mengambil contoh mikrobiologi. Untuk correlation saya memilih bidang genetika, yang growth saya memilih ikan, yang development saya memilih yang lain gitu. Jadi oke saja ya. Jadi bervariasi sesuai keinginan mahasiswa masing-masing, minat mahasiswa masing-masing. Yang jelas harus betul gitu ya. Jadi sebagai contoh ini dicontohkan oleh Bu Endang, maksudnya independent variable ini adalah lokasi, ya, variasi ketahanan rhizobium di sawah terhadap pestisida misalnya, maka di sini ada lokasi, itu ada 4 sawah. Kemudian karena sistem budidayanya ada organik dan anorganik, maka ada ini ada 2 gitu ya, 2, terus kemudian ini 4. Sehingga jadi nanti ada 8 sawah yang diamati. Gitu. Jadi ini adalah lokasi, ini adalah independent variable, budidaya ini juga independent variable, terus datanya kita sampaikan ini data nominal, ini organik dan anorganik, ini juga data nominal. Saya kira itu. Terus yang berikutnya disampaikanlah, tolong disampaikan dependent variable, itu yang diamati adalah kelimpahan bakteri ya, rhizobium, kelimpahan itu data rasio, kemudian karena ini terhadap pestisida ketahanan, maka di sini diamati zona hambatan, itu merupakan data kontinu. Kira-kira seperti itu. Contoh sederhana dari deskriptif. Nah, teman-teman nanti mengusulkan untuk ini. Dan kalimatnya juga seliokiannya tidak panjang-panjang ya. Dan ini harapannya Bu Endang filenya dalam bentuk doc, bukan PPT. Karena kalau PPT agak terbatas. Ya, begitu kira-kira untuk besok.
Dikumpulkan jam 6. Sebentar lagi Bu Endang menulis di kelas, Bu. Ada pertanyaan, teman-teman? Izin bertanya Ibu, Silakan. ini mengenai nanti pas presentasi minggu depan Ibu yang tanya jawabnya itu langsung dilakukan saat di Zoom juga atau di GCR Ibu? Bu Endang pengennya makanya presentasinya cuma 10 menit karena teman-teman Bu Endang akan mengharapkan teman-teman presentasinya di submit di stream itu hari Sabtu ya, hari Sabtu mahasiswa upload di stream. Hari Minggu teman-teman semuanya sudah bisa melihat punyanya temannya masing-masing ya, temannya masing-masing. Dari situ Bu Endang akan memulai tentu saja dari yang gampang. Jadi besok itu yang akan maju pertama yang gampang seperti biasa itu adalah deskriptif ya. Jadi itu yang pasti. Terus yang lainnya akan kita tentukan berikutnya. Jadi setidaknya ada 3 grup gitu. Nah, karena masing-masing itu presentasinya 10 menit, kita juga sudah menyimak harapannya teman-teman punya waktu untuk memberikan komentar itu pada saat itu. Tapi seandainya tidak ya seperti yang kemarin mungkin akan lebih praktis nanti komentar itu disampaikan dalam bentuk classbook ya, mungkin akan lebih rapi gitu. Disampaikan dalam bentuk classbook. Jadi misalnya Bu Endang menunjuk misalnya misalnya hari ini yang maju adalah kelompok deskriptif ini terus sama correlation gitu ya, berarti kan 3 grup. Tapi Bu Endang tidak mungkin akan memilih growth sama development. Kalau growth and development nanti jumlahnya 4. Ya. Jadi harus sampai tuntas. Jadi Bu Endang bisa memilih deskriptif dan development gitu bisa. Bisa juga dengan succession dan action research gitu. Bisa juga. Ya, tapi nanti kita atur. Tapi kalau seperti itu, sepertinya nanti kurang adil. Jadi oleh karena itu, Bu Endang akan memilih yang gampang. Jadi descriptive research itu pasti maju. Terus nanti yang growth, development, succession, growth and development ini, correlation, growth and development ini akan bergantian gitu ya. Bergantian kalau enggak minggu depannya lagi, kalau enggak minggu depannya lagi ya berarti 2 minggu lagi gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Dan mahasiswa harapannya supaya lebih mudah memberikan tanggapan. Sepertinya bagus kalau menyampaikannya tuh secara singkat tepat gitu ya. Bu Endang melihatnya di contoh-contoh yang sebelumnya itu panjang-panjang gitu ya. Menurut saya kurang perlu lebih ringkas gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya sudah memahami ya komentarnya sudah memahami, kemudian yang menarik ini, yang perlu digarisbawahi yang itu, kayak gitu-gitu, dan itu merupakan hasil belajar. Jadi tolong seandainya ada yang belum jelas juga silakan disampaikan kalau memang sudah menyampaikan hasil belajarnya. Dari sini sebetulnya kita ingin belajar ya supaya mahasiswa itu pertama bisa berkomunikasi, merespon presentasi yang dilakukan oleh temannya.
Terus kalau misalnya kita merespon lambat, seperti tadi Bu Endang bertanya, terus tidak ada segera-segera menjawab, begitu itu kurang baik. Ya. Jadi seharusnya ya, pertanyaan itu sesegera mungkin dijawab. Ya sebetulnya sama juga yang kita yang punya WhatsApp itu, kalau kita memang niatnya punya WhatsApp, berarti ya punya hak gitu ya untuk menjawab dengan cepat gitu. Kalau lambat ya nggak apa-apa, tapi kurang baik gitu. Secepat mungkin lebih baik gitu. Ya sesuai kemampuan. Jadi kalau ini tidak mampu cepat karena masih punya kuliah, masih punya hajat yang lain, ya menurut saya tidak apa-apa. Teman yang lain ya maklum gitu. Jadi Bu Endang akan mengusahakan kalau bisa kalau 10 menit, terus Bu Endang juga 10 menitan gitu, saya kira itu menjadi masih 60 menit. Jadi mahasiswa masih cukup kalau mau memberikan masukan di situ. Sehingga nanti kelompok presenter bisa memberikan resume, tanggapan dengan sistematis gitu. Sepertinya begitu lebih baik. Jadi lebih terorganisir gitu. Jadi teman-teman mengumpulkan PPT itu di stream ya, bukan di Classwork, supaya temannya bisa melihat. Nah, kalau temannya melihat, nanti bisa belajar. Kalau bisa belajar, juga tolong tampilkan itu ya naskah papernya. Jangan lupa tampilkan itu naskah papernya juga. Jadi temannya bisa menelusur kalau dia ingin klarifikasi. Gitu. Tadi Bu Endang lupa memberitahu kelas A. Jadi seperti itu, Mas. Mudah-mudahan bisa langsung seperti itu, karena biasanya kalau luring itu mahasiswa langsung memberikan komentar saat itu. Kalau direncanakan seperti Bu Iin, itu khawatirnya mahasiswanya yang lain, saya tidak kebagian tugas, saya nggak mendengarkan gitu. Bu Endang menghindari yang seperti itu. Ya karena di Bu Iin sudah begitu, di Bercatur sudah seperti itu, maka lagunya diganti. Saya kira itu. Gimana Mas Sehan? Ada pertanyaan lagi? Udah cukup jelas. Yang berarti di-uploadnya di stream Bu sama papernya biar bisa terlihat sama teman-teman. Nanti kalau ada hal-hal selanjutnya paling tanyakan lagi sama Ibu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Jadi saya kira itu ya teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan ini. Dan diingatkan Bu Endang bahwa besok kita punya kuliah adalah membahas contoh-contoh yang diberikan di bawah ini. Jadi teman-teman apa yang ditugaskan itu sebetulnya juga teman-teman bisa baca di sini ya. Di sini dan kemudian kita besok akan jelaskan ini, terus kemudian melihat contoh-contoh yang kalian buat. Terus minggu depan itu waktunya kuis ketika hari Selasa. Nah, setelah kuis dilangsungkan, kita akan diskusikan gitu. Jadi si kuis tadi didiskusikan. Jadi kuisnya nanti akan makan waktu mungkin dari jam 6 sampai jam 7.30 begitu, sehingga atau ya sesuai keinginan teman-teman, kalau mau dari malam ya nggak apa-apa.
mungkin dari sore gitu, dari jam 6 sore atau gitu, terus sampai 24 jam gitu, terus sehingga jam 6 itu sudah selesai, terus nanti kita akan diskusikan rame-rame gitu kuisnya, supaya teman-teman bisa belajar dari kesalahan yang ada. Terus saya kira itu. Ada lagi kah? Kalau tidak ada, Bu Endang mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Tetap sehat dan semangat anak-anak. Insya Allah RPP ini membantu kalian menjadi apapun gitu ya, menjadi akademisi bisa, menjadi guru bisa, menjadi pengusaha bisa, menjadi promotor bisa, menjadi peneliti bisa, jadi menjadi apa saja bisa. Gitu. Sehingga ini adalah salah satu modal, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya, berbagi dengan teman-teman, bersinergi dengan teman-teman. Kalau temannya ada yang kurang rajin, kita bisa ingatkan dia gitu, sehingga apa yang tertulis di dalam grup itu sesuai dengan kontribusinya. Gitu. Saya kira itu, jangan lupa dituliskan nama-nama mahasiswanya ya. Jadi kalau nggak ada nama daftar mahasiswanya, nanti Bu Endang nggak tahu siapa yang tidak masuk gitu. Mungkin perlu ditulis yang anggota grup yang lengkap itu mana, kemudian siapa aktif dan siapa yang tidak aktif gitu. Mungkin ada daftar yang aktif, kemudian yang tidak aktif. Kalau yang tidak aktif tidak ada, berarti ya ditandai thread gitu. Tidak ada yang tidak aktif. Ya saya kira itu, jadi saling belajar, mudah-mudahan kalau ada kebingungan terselesaikan. Dan karena ini adalah mudah ya, riset desain ini adalah yang paling mudah, hanya mungkin teman-teman ada yang beberapa baru kenal, ya jadi ini bisa dipelajari dengan mudah. Gitu. Saya kira begitu, terima kasih, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.